Sobat Rupiah, balik lagi di podcast Po2, podcast Uni Uda. Bincang seru, ilmu baru buat temenin hari-hari kamu. Kali ini balik lagi bareng aku, Manda. Kita bakal bahas tentang hal yang lagi marak terjadi, yaitu penipuan transaksi digital. Hari ini aku ditemenin bareng Uda Yudi. Halo Uda Yudi, gimana kabarnya Uda hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Nah, FYI nih ya guys, Uda Yudi ini fokusnya dalam perlindungan konsumen. Pas banget sama topik yang bakal kita bahas pada kali ini. Nah, Uda Yudi, sebelumnya aku mau tanya-tanya nih Uda, gimana sih menurut Uda tentang penipuan yang lagi marak terjadi sekarang? Ya, terima kasih. Kita bisa lihat ya dari fenomena yang terjadi saat ini. Tahun 2022 terjadi kasus penipuan sistem pembayaran sekitar 38.000 orang. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 48.000 lebih orang. Dan itu didominasi oleh Gen Z sekitar 36%. Signifikan ya angkanya udah. Dan kota yang paling banyak terkena kasus ini adalah kota-kota yang besar. Misalnya kota DKI Jakarta, Surabaya gitu ya. Makanya itu kami selaku otoritas sistem pembayaran menjadi lebih fokus kembali bagaimana caranya agar edukasi tentang perlindungan konsumen ini benar-benar sampai ke masyarakat. Jadi kami ini tidak hanya sekedar menerima aduan, tapi juga menjemput bola istilahnya gitu ya. Kami yang langsung mengedukasi ke masyarakat, mungkin pada event-event pemerintahan ya. Contohnya kayak ada event bansos mungkin ya, bantuan sosial. Mungkin kami bisa membagi bansos sekaligus memberikan pemahaman tentang perlindungan konsumen seperti itu. Oh, seperti itu ya udah. Nah, terkait perlindungan konsumen ini udah bagaimana sih ruang lingkup Bank Indonesia untuk menangani kasus ini dan bagaimana peran Bank Indonesia dalam kasus ini udah? Iya. Memang Bank Indonesia itu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 3 tahun 2023 bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan pengaduan konsumen ya, dengan beberapa tahapan. Pertama, tahapan edukasi, yang kedua tahapan konsultasi, yang ketiga fasilitasi. Bahkan saat ini ada tambahan tahapan untuk pengaduan konsumen adalah tahapan arbitrase. Apa itu udah? Ya, jadi kita bisa melakukan penyelesaian sengketa dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau disingkat dengan LAPS. Ya, di situ misalnya dari pertama itu kan tahap negosiasi, tahapan edukasi ya. Edukasi itu masyarakat yang kurang memahami terhadap produknya. Apa sih misalnya e-wallet itu apa sih, mobile banking itu, kris itu apa? Nah, kita berhak tuh memberikan informasi, edukasi. Nah, itu SLA-nya sekitar 3 hari kerja sejak dia mengadu. Tetapi kalau permasalahannya sudah ada indikasi kerugian finansial atau ada indikasi penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran atau ketentuan dari Bank Indonesia, kita langsung masuk ke tahap kedua, yaitu konsultasi. Konsultasi ya. Ya, kita bisa mengkonsultasikan permasalahan dia, si korban ini, ke penyelenggaranya. Kita minta dia klarifikasi, benar nggak dugaan dari si korban benar-benar ada, benar-benar fakta bahwa dia itu misalnya dia merasa dia tidak salah gitu ya. Nanti dibuktikan tuh sama penyelenggara. Ternyata terbukti yang salah, misal bukan salah ya, terbukti yang lalai si konsumen. Nah, itu kita harus mengedukasi lagi kepada konsumennya bahwa ibu, bapak, kedepannya jangan seperti ini lagi karena terbukti dari historical akses ibu, bapak, ini pernah memberi akses password ke orang lain. Mungkin bapak ibu nggak sadar sedang kena, ya nanti saya jelaskan juga, sedang kena phishing, sedang kena yang tadi spoofing ya. Nah, kalau dia tidak terima juga, kita bisa masuk ke tahap fasilitasi. Kita fasilitasi dia, kita jumpakan dia langsung kepada si penyelenggara. Kita jumpakan, mereka rapat, kita sebagai fasilitator aja. Dan kesimpulan dari temuan tadi adalah
sepakat atau tidak sepakat saja. Kalau sepakat berarti nanti mereka berdua yang melanjutkan. Kalau tidak sepakat, kita bisa lanjut ke arbitrase. Itulah namanya LAPS tadi. Ya kan sekarang banyak ya LAPS ya, lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga banyak. Di situ bisa dua cara negosiasi. Negosiasi tanpa ada ikatan apapun, atau satu lagi ya penyelesaian dengan konsekuensi atau penggantian, atau kalau misalnya terbukti salah dari negara gitu. Jadi tidak sampai ke pengadilan, sampai arbitrase aja. Tapi kalau dia sudah langsung ke kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya, Bank Indonesia sudah tidak punya kewenangan lagi. Seperti itu ya. Seperti itu, Mbak. Jadi masyarakat juga butuh edukasi sebenarnya udah. Mungkin hal ini belum sampai sosialisasinya ke masyarakat. Iya, benar sekali. Nah, aku juga dengar nih kalau perlindungan konsumen ini punya slogan nih udah, yaitu peka. Apa tuh udah, boleh dijelasin nggak? Ya, ini sekalian promosi ya Mbak ya. Boleh. Bahwa Bank Indonesia baru-baru ini telah memberikan tagline yang seragam dari Sabang sampai Merauke, yaitu peka. Logonya seperti ini Mbak. Ya, seperti melindungi ya. Ini artinya kayak melindungi konsumen dari Sabang sampai Merauke. Peka itu kalau kita artikan sensitif ya, responsif gitu ya. Padahal di situ ada singkatannya Mbak. Apa tuh? Iya. Udah. Peka itu singkatan dari peduli, kenali dan adukan. Iya, peduli, kenali dan adukan. Kalau peduli maksudnya adalah konsumen itu dia harus peduli dengan hak dan kewajiban dia. Apa sih yang menjadi haknya? Apa sih yang menjadi kewajibannya? Contoh, yang menjadi hak dia adalah dia berhak mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya dari penyelenggara tentang produk yang ditawarkan oleh penyelenggara. Misalnya dia nawarkan nih mobile banking, dia harus jelaskan konsumen mobile banking itu adalah bla bla bla, risikonya adalah bla bla bla. Jangan sampai setengah-setengah informasi itu. Begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban konsumen itu dia juga harus tahu. Pertama, kewajiban konsumen adalah menjaga informasi pribadi, contoh seperti user, password, atau nomor di ATM. Jangan sampai tersebar kemana-mana. Itu adalah kewajibannya. Itu bentuk dari peduli. Nah, yang satu lagi adalah kenali. Kenali yaitu si konsumen ini dia juga harus tahu, dia harus kenal modus-modus yang saat ini marak terjadi. Modus-modus penipuan, ya. Ini ada beberapa modus yang paling marak, yaitu ada namanya malware. Ya. Apa tuh udah malware? Malware itu sebuah virus yang tertanam pada aplikasi-aplikasi atau pada mobile banking kita atau pada handphone kita, gadget kita. Biasanya itu terdapat pada game-game yang ilegal atau game-game yang berbau judi gitu ya. Judi online ya. Biasanya dia langsung menyisipkan malware di situ. Nah, malwarenya bekerja mungkin saat handphonenya sedang off atau sedang tidak dipakai gitu ya. Tanpa kita sadari datanya sudah terserap banyak tuh dari malware. Ada juga namanya phishing. Nah, apalagi tuh udah phishing, sebutannya. ya. Phishing itu seolah-olah dia dari penyelenggara. Ya, seolah dari penyelenggara. Misalnya nih dari bank tertentu ya, websitenya tuh mirip sekali dengan bank itu. Misalnya kan ada mobile banking ya, ada web banking. Nah, misalnya web banking ini dia memberikan http misalnya bank BCA gitu, BSI. Kita dari webnya aja sudah tahu nih sebenarnya web palsu karena tidak ada, misalnya nggak ada S-nya gitu. HTTP diakses sama si korban. Nah, itu udah terkena phishing dia. Apalagi di dalam tampilan webnya itu dia minta user sama password. Oh, dia login. Nah, login. Lalu di-input lagi dia minta kode OTP. Dikasih lagi OTP-nya. Ya sudahlah, saat dia ngakses uang, ngetik uang, ketika dia submit, uangnya nggak ada, dia malah hang ya. Tapi datanya sudah disedot sama si orang yang tidak bertanggung jawab ini. Ada juga namanya spoofing. Banyak banget ya sebutannya udah. Spoofing ini menarik ya, yang saat ini sering terjadi. Dia memang seolah dari penyelenggara resmi.
Misalnya, Bapak Ibu, selamat Anda mendapatkan hadiah ya dari bank ini sejumlah sekian. Silakan klik. Nah, silakan klik notifikasi di bawah ini yang .apk atau PDF yang hurufnya besar PDF ya. Nah, saat itu juga lah dia terkena spoofing. Jadi datanya diserap semua di sana gitu. Iya, diserap semua. Karena kan gini ya, kita kan nggak tahu bahwa data yang ada di handphone kita tuh lupa kita hapus. Misalnya ada istilahnya kayak cache itu ya, itu kan menyimpan informasi-informasi singkat ya. Nah, itu lupa dihapus. Nah, ada satu lagi namanya sniffing. Sniffing, Ya. ada lagi sebutan baru lagi. Iya, karena mirip-mirip sih pengertiannya, tapi objeknya yang berbeda ya. Objeknya yang tadi adalah seolah dari penyelenggara, kalau ini dia seolah dari contoh kayak dari pemilu atau dari paket gitu ya. Jadi Anda apa gimana? Anda punya paket nih, silakan akses histori paketnya misalnya. Link lagi berarti. Link lagi. Gitu. .apk juga. Nah, itu kita harus mengedukasi hal-hal yang seperti ini. Nah, itu jatuhnya dikenali. Kenali. Nah, satu lagi adukan. A-nya tuh adukan. Jadi ketika mendapatkan musibah itu, jangan sungkan-sungkan untuk langsung mengadukan. Bisa mengadukan ke Bank Indonesia langsung, ya, ke kantor Bank Indonesia terdekat, atau mengadukannya secara tidak langsung, yaitu dengan bersurat, email. Oh, bisa berarti Chatbot. tidak melalui email. Oh, bisa. Email ke Bicara namanya. Call center Bank Indonesia namanya Bicara. Kalau call centernya 131. Nah, itu bisa nanti mereka bantu dan diarahkan ke kantor Bank Indonesia yang terdekat. Seperti itu, Mbak. Nah, ya jadi kalau memang terjadi penipuan seperti itu, nah begitu langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat untuk mungkin mengadukan kasusnya dan juga mendapatkan jalan keluarnya. Oke, terakhir nih udah ada nggak tips dan trik buat masyarakat dan juga Gen Z ini terkait meminimalisir penipuan transaksi digital biar transaksi kita tuh aman gitu udah. Ya. Kalau tipsnya itu setiap device yang digunakan caranya berbeda. Ya. Contoh kayak mobile banking, berarti cara tips supaya aman yaitu jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Oh iya. Contoh ya, yang sering marak terjadi nih pemirsa, ada huruf A diganti jadi angka 4 gitu. Oh, iya, Mentang-mentang gitu ya. namanya Raka gitu ya, A-nya jadi 4 gitu ya. Atau misalnya Bobby gitu ya, B-nya jadi 8 gitu. Itu mudah sekali ditebak. Benar, Lalu benar. yang kedua, jangan pernah jadikan tanggal lahir diri Anda, pacar Anda itu menjadi password dari mobile bankingnya. Itu sering banget sih udah yang Iya. pada pakai tanggal lahir. Jadi kalau bisa kombinasikanlah password itu sebanyak 8 karakter minimal, huruf besar, huruf kecil, ya, angka dan tanda-tanda baca lainnya, supaya benar-benar sulit dibaca oleh mesin. Karena bisa jadi yang nebak itu bukan manusia, tapi udah mesin gitu. udah mesin pakai AI, dia pakai kombinasi. Kalau mesin kan nggak ada capeknya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya variasi dari modus penipuan itu selalu berkembang. Jadi memang intinya adalah belajar dan belajar. Ingin tahunya itu harus kuat. Seperti yang dikatakan seorang tokoh internasional Nelson Mandela ya. Jadi intinya dari statement dia, teruslah belajar ya. Gunakanlah pendidikan Anda tidak hanya untuk sekedar tahu, tapi untuk mengubah dirimu, untuk orang sekitar, bahkan untuk mengubah dunia. Benar banget, setuju banget sih sama statementnya Uda. Terima kasih udah sharing-sharing hari Sama-sama. ini. Informasi yang menarik dan juga bermanfaat ya buat kita semua tentang edukasi transaksi digital dan bagaimana kita mengadukan jika kita terkena penipuan transaksi digital. Nah, untuk update informasi terbaru, teman-teman bisa akses di Instagram Bank Indonesia atau Bank Indonesia Sumbar.
Po2, podcast Uni Uda, bincang seru, ilmu baru, buat temenin hari-hari kamu. See you di podcast selanjutnya.